Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NU Cilacap dimanapun berada. Memasuki penghujung bulan Ramadan, kita sudah mempersiapkan diri untuk melakukan salah satu rukun, yaitu zakat fitrah. Nah, dalam proses zakat fitrah di wilayah masing-masing seringkali muncul pertanyaan, apakah beras zakat fitrah ini boleh dijual untuk menutup biaya operasional. Biasanya di musola perlu ada timbangan, terus kemudian ada pengadaan plastik kresek ataupun operasional yang lain. Untuk itu kami menghadirkan pakarnya langsung, Bapak Kiai Fatoni, untuk bisa menjelaskan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian, kejadian peristiwa tentang zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi kita setiap orang muslim yang sudah terkena hukum wajib. Nah, kebiasaan di masyarakat kita kadang ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah diberikan secara langsung. Dan ada juga yang lewat panitia yang dibentuk mungkin oleh masyarakat sekitar, ataupun mereka sudah meminta izin atau dilegalkan dari lembaga amil di daerah masing-masing. Terkadang kita jumpai sebagian mungkin desa atau masjid atau mushola itu pengumpulan zakat fitrah. Secara global, zakat fitrah itu adalah harus ditasarufkan kepada mustahiknya. Nah, maka di sini terjadi perbedaan nanti posisi panitia itu apakah sudah sebagai mustahik atau belum, dan apakah panitia di daerah tersebut itu sudah menjadi amil secara syar'i atau belum. Panitia-panitia yang ada kalau benar sudah mendapatkan legalitas, maka dia sudah dikategorikan amil secara syar'i. Maka ketika ada orang yang zakat datang kepadanya, maka otomatis orang yang zakat atau muzaki tersebut sudah terbebas dari tanggungannya karena dia sudah mengeluarkan pada mustahiknya. Seumpama nanti terjadi kesalahan di amil untuk membagikan zakatnya, maka zakatnya yang muzaki sudah sah gitu ya, karena dia sudah memberikan kepada mustahik, di antara mustahiknya adalah amil. Akan lain apabila zakat itu diberikan kepada panitia yang belum resmi mendapat legalitas dari negara, maka panitia tersebut statusnya cuma sebagai wakil dari orang yang berzakat. Nah, maka imbas hukumnya nanti ketika panitia itu memberikan atau mentasarufkan zakat dari muzakinya kok tidak pas sesuai aturan, tidak diberikan kepada mustahiknya, otomatis yang muzaki tersebut belum terbebas dari tanggungan zakatnya. Karena panitia sebagai wakil, tapi wakilnya tidak pas dalam mentasarufkan, berarti belum terbebas dia. Dan ada beberapa perbedaan antara amil panitia dan yang amil secara resmi. Yang pertama, kalau tadi muzaki sudah memberikan kepada amil yang resmi, maka zakatnya sudah otomatis sah. Tidak memandang nanti amilnya itu mentasarufkan secara benar atau tidak. Walaupun semua masalah mentasarufkan amilnya, maka orang yang zakat sudah sah. Tetapi yang terkena tuntutan nanti adalah amilnya. Iya. Tapi kalau panitia pertama sudah ya sudah dilalui lah istilahnya, sudah memberikan kepada mustahiknya. Tapi kalau panitia itu harus satu tadi, harus zakatnya muzaki, orang yang berzakat itu dianggap sah kalau nanti panitia benar-benar pas dalam mentasarufkan kepada mustahik, orang yang berhak menerima. Itu satu. Terus yang kedua, kalau lewat amil itu, amil mengumpulkan beras zakat itu, bagi amil itu boleh untuk mencampurnya karena dia itu sudah mustahik. Tapi kalau panitia itu tidak boleh dia mencampur. Karena apa? Dikhawatirkan nanti berasnya orang yang zakat itu kembali kepadanya. Seumpama jenengan zakat saya sebagai panitia di musola atau masjid, jenengan bawa beras, semua beras sudah dibawa tak campur, lah berarti kan
ini menjadi harta yang mustarak, harta yang bersekutu, yang tidak bisa dibedakan mana milik saya, mana milik jenengan, mana milik orang lain. Berarti setiap butir dari beras itu adalah milik bersama. Lah maka ditakutkan kalau seperti itu, nanti ketika ditasarufkan itu kembali kepada orang yang zakat. Nah maka ketika dikhawatirkan seperti itu, maka kemungkinan besar kan pasti ada yang kembali, wong ini sudah harta yang bercampur. Nah maka tidak boleh seperti itu panitia mencampur zakat dari orang yang zakat sekitar. Nah bagaimana solusinya ketika belum, kadang ya tidak semua masjid atau musola atau RT atau apa itu untuk mengajukan SK. Maka untuk mencari solusi hal tersebut supaya kita berhati-hati, maka sebaiknya memang setiap orang atau per kepala keluarga atau kakak itu yang zakat itu mungkin dikasih pembeda warnanya atau dikasih nama itu supaya apa nanti dalam mentasarufkan si panitia tersebut jangan sampai zakatnya orang si A itu kembali kepada A lagi. Itu salah satu jalan keluar supaya beras zakat itu jangan kembali kepada orang yang zakat. Atau bisa seumpama jalan keluar lain, semua dalam suatu desa itu mungkin karena ada jalan, ada yang kanan jalan, ada yang kiri jalan. Nah itu ketika nanti penarikan itu ditandai ada yang dari sebelah kanan jalan, ada kiri jalan. Nanti ketika pentasarufkan diliper, nah, dioper yang kanan dikasih ke yang kiri dikasih yang kanan. Itu bisa seperti itu. Itu satu. Terus banyak lagi. Nah, bagaimana sekarang kalau yang namanya panitia atau amil itu kan juga butuh operasional. Sedangkan mereka itu tidak ada bayaran kan seperti itu. Nah, maka udah butuh ya kadang mungkin butuh ngopi atau apa. Itu sebaiknya kalau memang itu kan di masjid atau di musola itu sebagai salah satu bentuk imaratul masjid atau mereka meramaikan masjid, itu sebenarnya bisa diambilkan dari kas masjid yang untuk kemaslahatan masjid itu sebenarnya lebih baik. Karena itu sebagai bentuk meramaikan masjid itu. Itu bisa, tapi seumpama kadang kan musola itu ada yang tidak punya kas atau apa, dan orang-orang berat untuk mengeluarkan karena dia sudah sukarela untuk menjadi panitia masih dibebani mengeluarkan lagi seperti itu. Maka kalau sudah menjadi amil secara resmi, nanti mungkin dia mengambil dulu bagian atas nama amil. Nah itu kan jatah amil itu kan sesuai ongkos. Kira-kira layaknya dia bekerja ngurusin zakat seperti 2 hari atau 1 hari itu kira-kira dapat berapa. Nanti mungkin bisa diambil dulu terus nanti dibelikan untuk plastik atau apa, atau mungkin nanti bisa dia itu istilahnya meminjam ke orang lain dulu untuk mencukupi dulu, nanti setelah selesai proses zakat selesai penyalurannya itu kan dia punya hak amil, mendapat hak amil, nanti bisa dibayar dengan itu karena sudah menjadi miliknya. Seperti itu. Ini kira-kira mungkin dalam hal proses-proses seperti itu Mas gitu. Berarti tadi memang poin pertama memang untuk menghindari kembali ke diri sendiri harus ada penanda ya Pak Kiai. Boleh ditulis pakai spidol nama di kreseknya atau tadi ada penanda kanan kiri jalan ya. Ya betul. Yang penting bagaimana caranya ya kita usahakan hati-hatinya. Nah, kalau sekedar panitia itu belum yang secara legal itu takutnya nanti ketika tidak ada penanda dikhawatirkan saya zakat kembali kepada saya lagi. Gitu ya Mas ya? Siap, matur nuwun Pak Kiai. Sama-sama. Demikian pembahasan terkait dengan zakat. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi sahabat NU Cilacap dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.